sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis cluster pada aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya, analisis cluster adalah analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan beberapa subjek menjadi ke dalam satu kelompok yang berdasarkan beberapa variabel. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang saya miliki. Datanya ini sifatnya bebas saja, teman-teman bisa mengambilnya sendiri dari lapangan atau membuatnya sendiri. Nah, kebetulan di sini saya membuatnya sejenis semua, artinya data yang saya miliki ini semuanya berupa puluhan. Jadi jika teman-teman memiliki data yang berbeda, misalnya ada yang satuan, puluhan, ratusan, ribuan, tidak sama semua seperti ini, teman-teman harus menyamakan datanya terlebih dahulu dengan melakukan deskriptif statistik ini. Jadi saya tidak perlu melakukannya karena data yang saya miliki ini puluhan semua. Selanjutnya kita masuk ke analisis clusternya. Analisis cluster itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama weak clustering dan yang kedua hierarchical cluster. Yang pertama kita akan melakukan quick clustering dengan cara mengklik classify pada bagian analyze, lalu kita memilih k-means cluster. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel-variabel yang akan kita ukur ke bagian variables, dan variabel perusahaan kita masukkan ke label cases by. Selanjutnya kita pilih number of clusternya, atau berapa cluster atau berapa kelompok yang ingin kita buat. Misalkan kita buat 4, lalu kita klik save, lalu kita klik cluster membership dan distance from cluster center, lalu kita klik continue, lalu pada option kita pilih ANOVA table dan cluster information, tidak perlu, cuma ANOVA table saja, lalu kita klik continue, lalu OK. Nah, sekarang hasilnya sudah muncul. Di sini hasil yang pertama yaitu initial cluster centers. Artinya ini adalah nilai-nilai dari setiap variabel dari 4 cluster yang kita miliki tadi. Nah, selanjutnya akan dilakukan iteration. Iteration ini bahasa matematika untuk pengulangan rumus matematisnya secara berulang-ulang. Nah, pada pengaplikasiannya ini iterasi yang diperlukan hanya 2 kali membutuhkan 2 kali iterasi untuk mengeluarkan final cluster centersnya. Nah, nilai final cluster centers kita adalah seperti berikut. Nah, selanjutnya tabel yang selanjutnya adalah tabel ANOVA-nya. Nah, tabel ANOVA ini menunjukkan jika nilai F-nya semakin besar, maka perbedaan setiap subjek untuk setiap variabel semakin berbeda, dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka perbedaan yang dimiliki atau nilai F ini dianggap signifikan. Lalu tabel yang selanjutnya yaitu number of cases in each cluster. Di sini menunjukkan apakah setiap variabel atau perusahaan yang kita miliki ini valid semua datanya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa number of cases in each cluster atau setiap perusahaan atau variabel yang kita miliki valid semua, tidak ada yang missing. Lalu untuk melihat apakah perusahaan yang mana masuk ke cluster yang mana, kita bisa membuka kembali worksheet kita tadi. Nah, di sini muncul cluster-cluster yang sudah kita hitung. Misalnya perusahaan A termasuk ke cluster yang pertama, sedangkan perusahaan B masuk ke cluster yang kedua, sedangkan perusahaan C masuk ke cluster yang ketiga, dan untuk cluster keempat yaitu perusahaan F. Begitu cara melihat bagaimana melihat subjek yang masuk ke cluster yang mana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hierarchical cluster. Caranya itu klik analyze, lalu kita
pilih classify, lalu hierarchical cluster. Nah, selanjutnya kita masukkan seperti tadi, kita masukkan variabel-variabel yang akan kita ukur, yaitu pelayanan, kualitas produk, harga produk, ketenaran, dan kepercayaan konsumen ke bagian variabel. Lalu perusahaan kita masukkan ke label cases by. Nah, pastikan statistik dan plots terklik ya, atau tercentang. Lalu kita pilih statistik. Lalu kita pilih proximity matrix. Lalu rank of solutionnya, yaitu kita pilih untuk minimum klasternya yaitu 2 dan maksimumnya 4. Ini untuk menunjukkan perusahaan masuk ke klaster mana untuk jumlah klaster 2, 3 hingga 4. Continue. Lalu kita klik plots, kita centang dendrogram. Lalu ini kita di bagian atas orientation kita klik none. Lalu continue. Lalu pada bagian methods, pastikan square Euclidean distance tercentang. Lalu standardized-nya none. Tapi jika teman-teman menggunakan nilai z-score, teman-teman memilih z-scores. Tapi karena saya tidak menggunakannya, saya pilih none. Lalu kita klik continue. Lalu pada bagian save, tidak ada yang perlu diubah. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar nilai dari hierarchical clusternya. Nah, seperti tadi, di sini tabel yang pertama adalah apakah data yang kita miliki valid atau tidak. Nah, di sini kita lihat jumlah data yang kita miliki yaitu 10, persentasenya 100, yang artinya data yang kita miliki valid semua. Selanjutnya yaitu proximity matrix. Nah, pada bagian proximity matrix ini, tabel ini menunjukkan jarak dari setiap variabel, yang artinya jarak dari misalnya 2B ke 3C, 1A, ke 4D dan seterusnya. Ini untuk membantu menjelaskan dari average linkage, yaitu agglomeration schedule-nya. Untuk membaca agglomeration schedule ini, kita mulai dari stage yang pertama, yaitu cluster 1 pada 2B dan cluster 2 pada 4B, dan nilai koefisiennya 3000. Seperti yang kita lihat pada bagian 2B dan 4B nilainya yaitu 3000. Lalu setelah itu kita lihat next stage-nya, yaitu stage yang selanjutnya itu stage kedua pada bagian perusahaan 2 yaitu B dan 7 yaitu G. Nilai koefisiennya 25.500. Nah, untuk yang ini didapat dari nilai yang ada pada proximity matrix pada bagian 72 dan 74 lalu dibagi 2. Yaitu seperti misalnya ini, untuk 72 nilainya yaitu 24.000. Lalu untuk 74 nilainya yaitu 27.000. Nah, kedua nilai tersebut dijumlahkan lalu dibagi 2, maka dapatlah nilai koefisiennya yaitu 25.500, yaitu misalnya ini 24.000 dan ini 27.000 dijumlahkan menjadi 51.000, dibagi 2 menjadi 25.500. Nah, begitu selanjutnya. Dan pengurutannya yaitu tidak berdasarkan nomor yang di sebelah kiri, tapi next stage yang ada di sebelah paling kanan. Selanjutnya yaitu pada bagian cluster membership. Nah, ini adalah tadi yang saya maksud, yaitu perusahaan masuk ke cluster yang mana jika berdasarkan 2 cluster, 3 cluster, dan 4 cluster. Misalnya untuk 4 cluster, perusahaan A masuk ke cluster yang pertama, perusahaan B masuk ke cluster yang kedua, perusahaan C masuk ke cluster yang ketiga, dan perusahaan F masuk ke cluster yang keempat. Nah, jika yang kita butuhkan yaitu 3 cluster, maka perusahaan A masuk ke cluster pertama, perusahaan B masuk ke cluster kedua, perusahaan C masuk ke cluster perusahaan B masuk ke cluster pertama juga, perusahaan C masuk ke cluster kedua, dan perusahaan F masuk ke cluster yang ketiga. Nah, jika yang kita butuhkan yaitu 2 cluster,
maka perusahaan A masuk ke klaster yang pertama, perusahaan B masuk ke klaster yang kedua, perusahaan C perusahaan B masuk ke klaster yang ke pertama juga, perusahaan C masuk ke klaster kedua, dan perusahaan F masuk ke klaster yang kedua. Nah, itu cara pembagian subjek atau variabel pada setiap klaster dengan cara menggunakan hierarchical cluster. Nah, demikianlah penjelasan dari saya untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman